Ibu Andi Yulianti Ramli melalui daring. Terima kasih atas waktu di tengah kesibukan beliau mau ke Pontianak selaku PLT Asisten Deputi Infrastruktur Dasar Strategis Deputi Infrastruktur Dasar. Eh, Hanya Bu Ramli aja. Oh baik. Oke. Maaf, saya ulang. Jadi di sini adalah keynote speaker di Bu Ramli saja. Waktu kami berikan kepada Ibu Andi Yulianti Ramli. Apakah sudah mendengar suara saya, Bu? Bisa Pak, saya dengarkan. Suara saya kedengaran Pak. Oh, iya. Mungkin dibantu agak dikerasin ya. Saran ya. Ya, Mangga Ibu, waktu kami berikan kepada Ibu untuk langsung memberikan dan pada audiens sambil makan siang ya. Mohon maaf nih karena waktunya iya. mundur-mundurnya sambil mendengarkan Ibu Andi, kita akan percepat. Waktu Ya, Ibu Andi untuk baik. Saya eh, matikan saja ini. video saya ya, Bapak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang ya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Andi Yanti. Saat ini menjabat sebagai PLT Asisten Deputi Infrastruktur Dasar Strategis. Tapi biasanya saya dipanggil dengan nama Nayo, Pak. Cukup Nayo nanti. Lebih dikenal dengan uh, hari ini saya coba bicara terkait Giant Sipol yang merupakan bagian dari kegiatan besar perlindungan pesisir dan penanganan banjir. Suara saya terdengar ya Pak ya? Terdengar Ibu, Ibu Nayo. Ya, Ya. ya, baik. Lanjut. Nah, sebagaimana kita ketahui, dalam beberapa tahun ini selalu ada berita-berita bahwa Indonesia itu sedang dilanda permasalahan banjir itu di berbagai wilayah. Jadi tidak hanya saja di Pantura, tapi sebenarnya eh, di beberapa wilayah di Indonesia. Dan tentunya bencana ini membawa dampak terhadap perekonomian kita dan juga penurunan kualitas hidup masyarakat. Jadi di, eh, dari data BNPB selama 5 tahun itu sudah ada hampir 7.000 kejadian dan kita bisa lihat di sini banyak sekali kerugian-kerugian yang diderita. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya begini, banjir itu adalah fenomena alam yang terjadi karena ada beberapa faktor. Jadi tidak hanya karena hujannya deras, tapi eh, bisa jadi karena curah hujan yang besar, air hujan itu tidak terserap, saluran airnya tidak memadai, dan kemudian eh, sungai yang mengalir hingga ke laut itu ternyata di daerah pesisirnya pun permukaan tanahnya sudah lebih rendah daripada laut. Ya, dia seperti cekungan dan disitulah terjadi penggenangan. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau kita lihat khususnya di area Teluk Jakarta, Semarang, Jawa Timur, bahkan sepanjang Papua itu, sebenarnya banjir itu tidak semata-mata berasal dari apa adanya apa atau pengenangan dari air laut, ya. Tetapi itu sebenarnya kita harus menyelesaikannya itu dari hulu hingga hilirnya. Jadi ada beberapa yang harus kita baiki dahulu sebelum kita sampai ke pesisir. Antara lain kita harus melakukan tata ruang berbasis mitigasi, kemudian kita harus banyak tentang pembangunan bendungan air, kemudian bagaimana aliran sungai hingga ke laut itu lebih optimal. Jadi tidak banyak sampah lagi, tidak lagi. Ya, jadi dikembalikan fungsi sungai tersebut sehingga kapasitas penairannya itu bisa lebih optimal lagi. Nah, setelah sampai di daerah pesisir ya, kita juga harus melakukan pencegahan penurunan tanah. Ya, tadi saya sampaikan bahwa kan adanya penurunan tanah
sehingga daerah tersebut menjadi status cekungan. Salah satunya itu caranya yaitu dengan mengurangi eksploitasi air tanah. Dan pemerintah harus menyediakan jaringan pipa air. Nah, yang terakhir, ketika sudah sampai di pesisir pantainya, kadang-kadang kita perlu melakukan suatu penguatan infrastruktur pesisir, baik itu ya secara grey atau totally membangun tanggul, atau secara coklat atau brown, ada tanggul adaptif, tanggul, ataupun dengan natural solution. Lanjut. Nah, gimana penanganan banjir pada saat ini? Harus lanjut lagi. Nah, kalau kita lihat ya yang seperti tadi saya bilang, eh, kalau faktor banjirnya, katanya debit hujan di hulu itu sangat tinggi, kemudian sepanjang aliran sungai. Kalau kita lihat di sini, ternyata kapasitas penampungan atau debitnya itu lebih besar daripada kapasitas pengairan dari saluran itu sehingga ini dapat yang bisa buat ke daerah sekitar. Tapi ini sifatnya teknis tapi sedikit logik boleh lanjutkan ya. Nah, kalau untuk jangka pendeknya eh, untuk penanganan banjir itu kita bisa, kalau curah hujannya tinggi, kita bisa membersihkan cuaca dan kita membersihkan saluran se sampah-sampah sedimentasi titik keruk dan penanganan misalnya darurat, menggunakan pompa dan penyaur karet untuk evakuasi waktu banjir, banjir. Kemudian lihat lagi apabila ada struktur yang besar, lagi kemudian eh, bangun lagi infrastruktur bakti sosial yang terdapat banjir. Tapi ini sifatnya adalah sementara saja, jangka pendek. Oke, lanjut lagi. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi itu untuk bagaimana apa, menghadapi apabila curah hujan itu tinggi. Nah, ini kalau di tengahnya lagi, ya penyelesaian di hulu dapat dilakukan di penataan kelompok basis mitigasi dan pembangunan infrastruktur tampung air. Nah, setelah air itu turun, kita harus mikirin nih, kalau dia bisa diserap, karena kekurangan uh, luas ruang terbuka hijau, kita dan kemudian alih fungsi hutan juga semakin berkurang. Dan kita harus melakukan beberapa solusi-solusi seperti rehabilitasi hutan, lahan, dan alih fungsi lahan, dan pembangunan gambut dan pung. Itu jadi air-air apa air yang kelebihan itu harus kita bisa tampung. Nah, eh, baik itu sebagai apalagi gimana untuk penyimpanan air dengan penyediaan air tersebut, atau untuk jangan sampai menjadi daerah yang terjadi lanjut lagi. Itu juga dengan tadi yang saya bilang dengan normalisasi sungai supaya eh, kapasitas pengairan aliran sungai itu juga semakin lancar, tidak terhambat oleh adanya sampah, adanya sungai yang tanggul, kemudian rusak, dan mereka keluar. Dan juga ya, beberapa daerah, ya, daerah keras yang sudah berfungsi, kawasan permukiman, dan lanjut lagi. Oke. Nah, kita tadi sudah bicara dari dulu ke tengah pada saat air itu mengalir. eh, Terakhir kita sampai pada pesisirnya sendiri. Nah, eh, pesisir itu kan ada beberapa kendala apa permasalahan. Misalkan dia di situ ada nah, karena menggunakan tanah dan sebagainya. Dan kadang-kadang juga di beberapa spot-spot itu ada
dan ada bangunan-bangunan struktur yang berat, tapi itu sifatnya lokal dan juga bersifat luas. Dan uh, sekarang kita juga menghadapi apa namanya perubahan iklim, sehingga ada laut itu lebih tinggi daripada biasanya, dan ditambahkan ini uh, bencana badai, hujan, dan gelombang yang tinggi, pasang mulai terap di sisi ya, lanjut. Boleh lanjut next. Nah, kalau kita lihat secara yang sudah 50 tahun itu ada beberapa contohnya, misalkan ya, fisik, kan Korea, ada saya itu. Nah, inilah yang sebenarnya saat ini kita sedang uh, yang dicanakan oleh Pak Presiden lah, karena bahwa kita akan bangun giant support. Tapi ada problemnya juga, karena adalah yang tadi saya jelaskan, itu semua harus beres dulu. Dan kita membangun tanggulnya, teman-teman, bisa bisa transportasi tanggul, belum, tanggulnya itu bisa dijadikan pondok dulu, waduk, area rekreasi, dan lain-lain sebagainya. Tapi ada juga potensi bahaya atau potensi berbahaya, itu misalkan akan bilang itu tempat dan air biasanya untuk waduk itu kualitasnya paling bagus itu modern, tanda paling bagus sama modern. Jadi itu juga kita masih sangat mahal, bisa dikonsumsi atau dan berbagi masalah lingkungan dan ekosistem. Silakan lanjut lagi. Nah, jadi kalau tadi itu kita sudah lihat bahwa kita dalam membangun standar laut itu nanti bisa membawa dampak negatif, terutama di pusat lingkungan, pemenuhan kualitas air, dan yang paling besar ini biaya tinggi yang harus kita lakukan. Nah, itulah. Jadi sebelum kita nantinya tanggul laut tersebut, ada beberapa variabel yang harus betul-betul dipertimbangkan. Pertama, bangunannya, jumlah populasi yang terdampak, kemudian kondisi geografis pesisir tersebut, apabila harus tanggul atau bagaimana dampak sosial dan lingkungan, dan juga di mana nilai keekonomian atau aset yang tidak kita lihat. Oke, lanjut lagi. Nah, uh, ini bapak-bapak dan ibu semuanya, kalau kita lihat di sini, sebenarnya dalam menanggulangi banjir yang ada di pesisir itu tidak selalu kita harus membangun tanggul. Ada beberapa pendekatan. Ini saya ambil dari Royal Haskoning dari tim Belanda, bahwa bisa saja kita melakukan restruktur. Restruktur itu apabila di suatu daerah itu populasinya rendah dan juga nilai keekonomian yang mau dilindungi itu tidak terlalu tinggi. Nah, jadi uh, ini istilahnya masyarakat atau penduduk yang ada di sekitar pindahkan ke daerah yang, kalau dia mau defend, ini dia langsung bangun tanggul aja di depan. Nah, itu untuk daerah-daerah yang punya kepadatan penduduk sedang dan nilai ekonominya moderat. Tapi kalau seandainya seperti daerah kota besar, Jakarta, Semarang, ada kemungkinan kita akan memilih go forward, atau kita reklamasi, jadikan tanahnya sebagai tanah yang premium, dan sebagai apa yang bisa
sekarang nilai ekonomi yang tinggi. Karena sesungguhnya pembangunan tambang saja itu tidak mempunyai revenue, angkanya tinggi. Tapi kalau kita bisa menciptakan ekonomi baru lagi di situ, nah itu yang mungkin yang paling masuk akal. Itu sebanyak harus karena perencanaan dan ya lanjut. Nah ini tadi yang saya sampaikan, jadi ada beberapa solusi mitigasi penanganan pesisir, misalnya berupa grey, grey yang berbeda tanggul saja, green grey, kemudian tanggul, elemen apa namanya bukan dan kalau dia hybrid tanggul pasang put bisa kan hutan dan dia pasang juga mangrove. Nah, dua terakhir ini dia benar-benar suka nature based solution, jadi dia merekayasa eh, menggunakan tari alam. Silakan lanjut. Ya. Next. Nah, ini tadi sebenarnya sama aja. Jadi variabel-variabel yang harus kita pertimbangkan dalam melakukan strategi pesisir. Jadi misalkan kalau ya, eh, punya kapasitas finansial dan teknis, ya nggak apa-apa kita bisa build pendekatan forward, kita maju, kita bikin lagi satu uh, ekonomi yang baru. Tapi kalau ada abrasi subsidence ekstrim yang tidak banyak, eh, ya mungkin kita mundur aja, ya kita relokasi. Ataupun ya mungkin ada juga kita do nothing. Next. Nah, kalau kita lihat seputar Papua, itu ada beberapa yang dipropos oleh juga saya kira agak disetujui lah itu. Itu waktu penutupan International Conference of Infrastructure, Presiden mengatakan bahwa kita akan full, tapi terutama untuk kota-kota besar. Dan itu Jakarta. Dan kita lihat kan sih, mana kira-kira mana yang memang harus cuma bangun tanggul aja. Ada yang kita nature based solution, ada yang sebagainya. Next. Nah, ini juga saya kira tanya agak sama. Jadi tiap daerah itu punya karakteristik tersendiri dan tentunya kita tidak bisa menyamakan. Ini tidak semuanya tidak tanggung gitu dan itu juga tidak bisa seperti itu karena nilai pasirnya model pantai kalau sehingga karakteristik ini bisa next. Kalau ini terkait beberapa studi yang telah dilakukan untuk bagaimana kita memitigasi dan setelah melakukan kerusakan lingkungan bahwa misalnya ini sebenarnya mulai maksudnya dari presiden memang sudah 10 tahun ya kita merencanakan ayo kapan actionnya mungkin dengan forum seperti ini kita bisa mulai diskusi ya gimana next. Nah, ini jadi sebelumnya itu memang sudah apa namanya yang telah dibuat indikasi desain estimasi biaya oleh Bappenas dan PO juga oleh Kementerian. Jadi itu ini waktu itu kita masih dengan pengatas
belum administrasi yang sekarang. Berpikirkan kalau hanya untuk tangga Jabodetabek itu sekitar 120 juta sampai 170 triliun. Tapi kalau airport itu kalau ya maksimalkan kita bangun semuanya tanggul itu kita sampai harus membutuhkan sekitar triliun. Next. Nah, ini kalau seandainya investasi yang dibutuhkan untuk membangun keseluruhan tanggul itu sangat besar dan revenue saat ini itu tidak mencukupi. Jadi misalkan ini kita lihat di bar yang paling kiri bahwa total kebutuhan Jabodetabek itu sampai 120 triliun. Tapi kalau kita coba bangun jalan tol, maka dia hanya bisa menutupi 1,1 triliun per tahunnya. Jadi kalau 10 tahun dia cuma 11 triliun. Nah, tapi kalau dia membuat solar panel, waduk-waduk di belakang tanggul tersebut, dia hanya bisa menyumbang 4 triliun, 5,4 triliun per tahun. Nah, kita masih punya gap nih 106 triliun. Ini baru hanya untuk Jabodetabek. Nah, gimana kalau semuanya harus bangun? Nah, oleh karena itu mungkin solusi yang bisa kita apalagi itu kan itu dengan land value capture atau pendanaan pemerintah. Tapi pendanaan pemerintah juga sekarang seperti apa tentunya sudah bisa sebenarnya ditanggulangi oleh pemerintah ya. Kita tuh ada skema next slide-nya. Nah, ini ada beberapa skema untuk naik tanggung pas partai. Jadi misalkan dengan badan pemerintah, jadi pemerintah dan dari kantor, kemudian atau dan pemerintah dan venture. Jadi pemerintah memberikan data kepada kontraktor reklamasi, bangun, kemudian pemerintah tanah yang reklamasi tersebut pemerintah jual kepada developer atau yang opsi ketiga pemerintah memberikan konsesi. Jadi pemerintah memberikan konsesi kepada developer perlah yang bahkan para pemerintah melakukan informasi tapi dengan catatan desain spek tersebut itu kan. Nah, ini ada beberapa tentunya dari setiap skema itu dia pasti ada apa benefit dan drawbacknya ya. Terus kalau misalkan kalau pendanaan pemerintah itu kontrol penuh dan dia tidak bergantung pada swasta. Itu juga dan seterusnya masing-masing punya pro kontra. Nah, itulah yang nantinya benar kalau ada bilang ini semua yang harus kan bagaimana nanti skema. Oke, lanjut lagi. Nah, selanjutnya saya kira ini nanti tahapan-tahapan mungkin nanti ini eh, akan ditentukan setelah mungkin otorita itu tentu karena kita semua memang sekarang banyak terbentuk kami percaya bahwa banyak harapan besar dan kita akan memberikan pipeline apa pembangunan GSW di Indonesia. Masih ada lagi satu ya, nanti sudah selesai. Boleh next. Ini yang terakhir. Jadi eh, memang untuk melakukan pembangunan kita itu perlu konsolidasi usaha penanganan banjir dan penanganan pesisir. Jadi dia itu harus dari hulu hingga hilir, jangan hanya melihat bahwa dengan bangun PSW
solusi banjir dan penurunan air tanah itu akan selesai. Tapi seharusnya kita harus membereskan dulu apa yang ada belakang tanggul. Dan itu tentunya membutuhkan konsultasi dari pihak pemerintah, daerah, swasta, banyak semua. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nayo Ramli. Demikian materi yang telah diberikan oleh Ibu Nayo mengenai informasi proyek strategis nasional Giant Wall mulai dari tahun 2020 kalau nggak salah sampai 2025, masalahnya adalah dari banjir ya. Kemudian setelah itu ada upaya untuk beberapa alternatif kayak di Belanda, kemudian di Korea tadi saya lihat. Namun demikian dari pendanaan yang 123 triliun tadi itu baru ada 16 kalau nggak salah. Jadi kekurangan dana cukup besar ya, 106 triliun ya. Sehingga diperlukan suatu cara-cara pendanaan untuk proyek ini. Itu yang mungkin kita sebagai precaster ini merupakan potensi ya besarnya untuk apa namanya produk-produk kita. Terutama kita udah mulai Bu mensupport untuk tiang spoon pile di Jakarta ya dengan diameter 1,2 meter dengan apa namanya sistem sambungan. Eh itu mungkin yang bisa saya simpulkan sementara. Kemudian kayaknya perlu sinergi yang baik antara berbagai pihak ya Bu ya, yang untuk mensukseskan proyek besar ini. eh saya kira itu yang diperlukan untuk suksesnya proyek Giant Sea Wall ini, proyek strategis nasional. Jika ada pertanyaan yang terkait dengan proyek strategis nasional Giant Sea Wall, apakah berkenan nanti Ibu Andi Yulianti Ramli atau Bu Nayo Ramli memberikan jawaban Bu langsung atau mau lewat email aja Bu ini karena Ibu kan waktunya udah sangat mendesak. Iya, boleh boleh email aja. Nah, karena di sini agak berisik juga, jadi kayaknya kurang nyaman.